Oke ya. Nah ini money losing sama turnaround, perusahaan dapat saja mengalami kerugian, tetapi nilai saham perusahaan bernilai positif, gitu kan? Apa yang dipertimbangkan? Satu, turnaround. Mungkin kerugian operasional, alternatif solusinya adalah manajemen baru. Dia tahu nih, memang di sini udah rugi sih Pak, EBITDA-nya Pak, gitu kan? Tetapi sebenarnya dia tahu nih dia ada bisnisnya, gitu kan? Cuman mereka pengelolaannya nggak bagus, gitu kan? Kalau kita misalnya ngomong EBITDA-nya minus, berarti kita beli perusahaannya berapa? Kan nggak ada kan Pak? Ya kan, minus dia, malah bayar dia, gitu kan. Nah ini kita lihat, oh sebenarnya ini sebenarnya lazimnya harusnya bagus, oke, tapi nggak tahu nih, boleh aja kan Pak beli perusahaan yang manajemennya bermasalah, boleh nggak? Boleh kan? Habis itu kan kita malah bagus sebenarnya sih Pak, harganya murah pasti biasanya, gitu loh. Tapi kita punya kemampuan memperbaiki nggak, ya kan? Nah ini ciri-cirinya Pak, dia penjualannya positif, gitu kan? Operasional tetap merugi. Nah, ini dengan adanya penjualan positif, maka pikiran kita adalah perusahaannya sebenarnya oke kok gitu loh. Bisa kok dia. Dia ada marketnya kok, ada produknya, ada marketnya, masih oke kok gitu loh. Yang biasanya masalah di tengahnya Pak, nih di dua angka ini Pak. COGS-nya atau overhead cost-nya dia bermasalah tuh. Kalau yang bermasalah di overhead cost-nya, ya berarti office-nya nggak efisien. Ya kan? Tapi kalau di COGS-nya yang bermasalah, bisa jadi mungkin raw materialnya kemahalan, gitu kan, biaya buruhnya kemahalan, bisa jadi biaya distribusinya kemahalan, gitu ya Pak. Gimana? Kita belum tahu nih, beda-beda nanti. Nah, ini potensi perbaikan kalau ada yang bermasalah, tapi masih ada potensi untuk diperbaiki, kira-kira begitu. Nah, kalau yang begini Pak, biasanya harga akuisisinya rendah, ngitungnya gimana Pak? Ini nih Pak. Jadi dia 0,4 kali dari pendapatan. 0,4 sampai 0,6 kalinya. Gitu ya. Jadi ngitungnya begitu Pak. Oh, kamu berapa pendapatan? 100 miliar. Ya sudah, kamu saya beli misalnya harganya 400 miliar. 100 miliar, 40 miliar. Gitu ya. Kira-kira begitu. Karena kita yakini memang di sini dia minus. Tetapi kalau kita perbaiki Pak, 100 gini gampangnya. Kalau misalnya yang benar kan Pak, industrinya dia kalau revenue-nya 100, gitu ya, 100%, EBITDA-nya biasanya minimal, katakan berapa Pak? 20% misalnya ya. Ya kan? Kalau dia 20%, kalau industrinya biasanya adalah multiple-nya 5. Berarti kan harusnya harganya kan 100 kan Pak? Nah kita belinya cuman 40. Gitu ya. Nangkep Pak ya? Hitung-hitungannya Pak ya? Gitu loh. Saya ambil contoh ya. Ini nggak apa-apa ya, udah dihapus boleh ya? Ya. Ini kan gini Pak, misalnya dia revenue-nya 100 Pak, gitu ya Pak, seperti itu. Nah di EBITDA-nya sendiri dia Pak, sudah minus katakan dia, minus berapa? 10 misalnya, gitu kan. Kan ini kan EBITDA-nya sudah minus Pak, kita nggak usah bicara yang di net profit-nya gitu ya, dia udah minus nih, gitu kan. Nah, kalau kita pakai EBITDA multiple di angka ini, berarti kan nilai perusahaannya minus 50, kan nggak wajar. Kalau minus gimana? Dia yang bayar ke kita berarti, kan nggak wajar. Nah, gitu kan Pak. Makanya kita hargai dia dengan 0,4 kalinya sampai 0,6 kalinya. Berarti kita hargain dia, gitu kan Pak. Itu adalah katakan 40 Pak ya. Kalau kita pakai angka 40%-nya gitu Pak ya. Kenapa kok kita berani beli perusahaan minus seharga 40? Karena kita yakin nih Pak, di industrinya dia yang sama dengan dia, ini nggak minus 10. Katakan ini berapa Pak? 15 gitu Pak ya. Katakan 15. Nah, di industrinya dia biasanya kalau kita ngelolanya dengan baik, dia EBITDA-nya aja 15. Multiple-nya, katakan aja, mau kali berapa Pak? 6 misalnya. Gitu kan? Berarti dia wajarnya berapa nih Pak? 60 ya? 90 ya? 90. Ini Pak perbandingannya Pak. 40 dengan 90. Tangkap ya Pak ya? Iya. Iya, habis kita ambil Pak, ini kerjaan kita nih Pak. Oh, setuju. Iya. Tapi gini Pak, tahu nggak Pak, kenapa dia minus Pak? Jangan salah, owner tuh belum tentu minus loh Pak. Secara owner ya, secara pribadi Pak ya. Dia di sininya Pak, bisa dikeluarin banyak nih dari dia nih. Dia dapat
gini, dia bayar remunerasi yang nggak sewajarnya, gitu loh Pak. Dia bayar bonus-bonus apa yang nggak sewajarnya, gitu loh. Jadi kalau Bapak bayar 10, ngapain saya bayar 10 orang, saya dapat gajinya gede kok. Ya kan gitu loh. Banyak perusahaan private seperti itu Pak sebenarnya Pak. Dia tipis-tipis di bawahnya, nggak sampai minus lah, tipis-tipis. Sebenarnya dia ngeluarinnya dari sini nih Pak. Gitu loh. Kalau Bapak ambil alih, kalau ini Bapak lurusin, wajarin, ininya jadi bisa jadi naik. Gitu loh. Oke ya. Kalau perusahaan yang lulusin atau lulusin itu dilihatnya indikatornya kerugian bertahun-tahun. Ya minimal pada tahun terakhir dia rugi. Kalau Gitu. turnaround, Turnaround gini, yang membedakan gini, kalau turnaround tuh dia ada sebuah siklus beberapa tahun dia misalnya negatif, tetapi dia ada posisi sudah mulai membaik. Nanti kita sebut dengan turnaround tuh. Dia sudah ada titik baliknya. Tetapi kalau dia misalnya posisinya masih rugi, tapi apa ya, ruginya ya relatif membesar atau stable gitu ya. Nah itu bisa kita bilang ya merugi, money losing. Tapi kalau turnaround tuh udah kelihatan tuh Bu, arahnya dia ini udah mulai perbaiki, tapi masih ini juga, masih suffer juga dia, masih rugi. identifikasinya begitu. Kira-kira gitu. Laporan keuangannya dilihat aja Bu, 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Dia membaikkah gitu ya, walaupun masih merugi tapi membaikkah gitu loh. Seperti itu.